Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Wabah penyakit campak menyerang ratusan anak di sejumlah desa di Karangasem. Polda Bali masih terus mengusut kasus unjuk rasa anarkistis yang terjadi beberapa waktu lalu. Kejaksaan Negeri Kelungkung memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang didominasi kasus narkotika dan judi. Wabah penyakit campak menyerang ratusan anak di sejumlah desa di Karangasem. Sejak 3 pekan terakhir, peningkatan jumlah kasus penyakit campak sudah terlihat di RSUD Karangasem yang saat ini merawat 10 anak pasien anak-anak yang positif campak. Sementara ratusan penderita campak lainnya dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Karangasem. Penderita campak akan mengalami demam tinggi, kemudian muncul bintik-bintik merah pada kulit. Jika gejala ini muncul, orang tua harus segera membawa si anak ke rumah sakit. Awalnya dia panas dari dulu, habis itu baru keluar bintik-bintik merah-merah gitu. Panasnya itu kalau paginya hilang dia, kalau malamnya pagi naik panas itu. Taunya kena campak? Itu udah nggak tahu kalau itu dampaknya itu nggak tahu kenapa. Setelah di rumah sakit baru tahu kalau dia setelah di rumah sakit, setelah diperiksa, dibilang baru tahu namanya itu. Oke, kalau di desa Bapak ada yang kena juga? Nggak ada, cuma satu ini aja. Sekarang udah membaik Pak ya? Sekarang udah membaik, tapi masih ya dikit-dikit. Kalau yang di perutnya dulu, waktu kemarin kan banyak di perutnya, di belakangnya, sekarang udah mendingan, sekarang cuma di kakinya aja. Dinas Kesehatan Karangasem mencatat ada 129 orang anak dari sejumlah desa di Karangasem mengalami gejala penyakit campak. Petugas sudah mengambil sampel dan dari hasil pemeriksaan di laboratorium BBLK Surabaya, sebagian sampel positif campak. Kasus campak ditemukan di beberapa daerah di Karangasem dan 2 daerah diantaranya yaitu Karangsokong dan Banjar Dinas Kecicang Islam sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB campak. Dengan ada ruam atau bintik-bintik makulopapuler merah itu ada 129 yang dicurigai. Dari 129 kasus ini kita periksa laboratoriumnya. Jadi 97 kasus kita periksa laboratoriumnya dan yang positif campak itu 39 orang atau 40,2%. Itu sudah terkonfirmasi di lab laboratorium sebagai kasus campak. Ini kita periksa labnya di BBLK Surabaya, Pak. Nah, sebaran dari 39 itu ada di Kelurahan Subagan itu ada 13 kasus, Desa Bungaya Kangin 8 kasus, Kelurahan Karangasem 8 kasus, kemudian Desa Bungaya dan Purwokerti ada 2 kasus, kemudian desa yang 1 kasus ini ada di Buanegiri, Pertime, Pinpin, Tangkup, Desa Tribuana, dan Desa Tumbu. Dari kasus ini tidak ada yang meninggal. Jadi dari 39 yang positif ini tidak ada yang meninggal dan saat ini masih dirawat di RSUD ada 1 kasus. Jika ditemukan gejala bintik-bintik merah pada kulit anak, para orang tua diminta segera memeriksakan anak mereka ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Penyakit campak adalah penyakit menular dan mematikan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Polda Bali saat ini masih terus mengusut kasus unjuk rasa anarkistis yang terjadi beberapa waktu lalu. Gubernur Bali Wayan Koster meminta polisi menangkap dan memproses para pengunjuk rasa yang terbukti melanggar hukum saat unjuk rasa di Mapolda Bali dan gedung DPRD Provinsi.
Sebaliknya, Gubernur juga meminta Kapolda Bali untuk membebaskan mereka yang tidak terbukti bersalah. Saya sudah bicara sama Pak Kapolda, dari yang dimintain keterangan ini, kalau tidak ada pelanggaran hukum supaya segera dibebaskan, dan memang sebagian sudah dibebaskan, sebagian besar. Nah, kalau ada pelanggaran hukum, tentu saja itu harus diproses hukum. Pak, ada fasilitas publik yang susah nggak untuk di Bali? Tidak, ya agak coret-coret sedikit, Bang BPD. Saat ini Polda Bali telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dari 170 orang yang menjalani pemeriksaan. Para tersangka diduga melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan. Unjuk rasa terjadi beberapa waktu lalu. Massa menyerbu Mapolda Bali dan DPRD Provinsi. Mereka melempar aparat dengan batu dan bom molotov. 8 anggota polisi luka-luka dan sejumlah kendaraan polisi rusak dan terbakar. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya wisatawan domestik. Bahkan jumlahnya meningkat. Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, meski unjuk rasa meluas dan anarkis, jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali meningkat. Menurut Gubernur, wisatawan yang datang berasal dari Jakarta karena khawatir keselamatan mereka terancam. Enggak ada. Nah, saya ikuti kedatangan wisatawan mancanegara maupun juga domestik itu tidak mengalami penurunan. Bahkan para wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia, karena ada kerusuhan di Jakarta, ya mereka ke Bali. Sebaliknya, aksi unjuk rasa anarkistis yang juga terjadi di Bali menyebabkan sejumlah negara mengeluarkan travel warning atau peringatan kepada warga negaranya agar tidak mengunjungi Bali. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Perancis, Kanada, Inggris, Filipina, dan Jepang. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.